karyawati mal menangis melihat anak-anak yatim belanja baju lebaran. Facebook Agus Panyu, Suara.com, kisah mengharukan dari anak-anak yatim mewarnai Ramadan kali ini. Pengalaman yang dibagikan pengguna akun Facebook Agus Panyu itu tak ayal langsung viral sejak dibagikan pada Rabu, 29 Mei 2019, lalu. Bersama kawan-kawan dari Majelis Anak Indonesia, MAI, dan relawan serta donatur, saat itu Agus Panyu ikut menemani anak-anak yatim berbelanja baju lebaran di mal. Kejadian mengejutkan sekaligus mengharukan pun banyak terjadi di sana. Menurut keterangan Agus Panyu, ternyata banyak dari mereka yang belum pernah belanja di mal, sehingga keheranan, kekaguman, hingga ketegangan menyelimuti suasana hati anak-anak yatim tersebut. Ada yang baru pertama kali masuk mal, pertama kali naik eskalator, pertama kali naik mobil, tegang masuk mal sampai muntah-muntah, tidak bisa tidur semalaman karena bingung mau belanja, bingung melihat baju yang sangat banyak, bingung mau memilih yang mana karena selama ini mereka tidak bisa memilih, tulis Agus Panyu. Tak hanya itu, Agus Panyu melanjutkan, kegembiraan yang terpancar dari anak-anak yatim itu sampai membuat karyawati mal tak kuasa menahan tangis. Agus Panyu berikut beberapa kejadian dan fakta yang kami kutip dari beberapa teman DLL tentang adik dua yatim yang kita ajak berpartisipasi pada kegiatan belanja baju lebaran bersama anak yatim kemarin yang dilaksanakan oleh MAI, Majelis Anak Indonesia, panitia, relawan, sponsorship dan partisipan. 1. Adik baru pertama kali masuk mall. 2. Adik baru pertama kali naik eskalator. 3. Adik baru pertama kali naik mobil. 4. Adik tegang masuk mall sampai muntah. 25. Adik tidak bisa tidur semalaman karena bingung mau belanja. 6. Adik bingung melihat baju sangat banyak, bingung mau memilih mana karena selama ini mereka tidak bisa memilih. 7. Beberapa karyawati Matahari Dept Store menangis terharu melihat anak yatim gembira dalam belanja baju lebaran. 8. Adik baru pertama mengalami memakai sepatu tetapi dibantu dipasangkan oleh orang lain, karyawati Matahari Dept Store dan para relawan. 9. Ada yang diajak keliling muter 2 lihat sweater dan baju 2 gaul, tapi adiknya nolak dan maunya gamis. Karena dia dari dulu hendak punya gamis 10. Adik tidak pernah makan KFC, sehingga sangat gembira karena mendapatkan bingkisan paket makanan dari KFC 11. Adik minta izin beli baju 2, soalnya ada temannya di rumah ndak ikut, mau dibagiin katanya. Mereka akhirnya punya pilihan. Mungkin ini pertama kali dari sejak mereka lahir, sampai sekarang akhirnya mereka bisa punya pilihan, memilih baju, sendal sepatu, celana, gamis, alat sholat DLL sendiri. Mungkin terdengar biasa bagi kita tapi tidak dengan adik dua ini. Biasanya adik dua ini tidak bisa memilih apa yang akan mereka kenakan buat hari raya besok. Mereka akan memakai pakaian kalaupun itu adalah pemberian dari orang berbaik hati memberikan kepada mereka buat hari raya besok, yah kalaupun tidak, mereka biasanya akan memakai pakaian tahun kemarin, itu pun kalau ada, atau akan memilih pakaian masih layak buat dipakai di hari raya nanti. Makanya tidak heran pada saat mereka diajak buat belanja, diberikan pilihan dan menentukan pilihan, mereka seolah-olah masih tidak percaya dengan hal tersebut. Bukan maksud mengajarkan konsumtif, tapi setidaknya kami ingin agar adik dua ini merasa mereka punya pilihan dalam hidup ini, merasa sama dengan anak lain walaupun itu mungkin sekali selama hidup mereka saat ini. Dalam foto 2 yang diunggah ini bisa menceritakan bagaimana mereka, maaf, agak kaku, kelihatan ketumbenan, kelihatan seperti orang yang pertama kali masuk mall. Makanya waktu diberikan buat belanja itu ada sampai ngerasa tidak cukup buat mereka. Kebanyakan dari mereka banyak tidak langsung belanja. Mereka melihat baju, pernak-pernik, sepatu DLL dulu yang mereka rasa mereka tidak akan membelinya. Satu kata terlintas di benak mereka, kagum. Kagum akan desainnya, warnanya,
gambarnya, modnya, kagum dengan melihat banyak sekali jenis pakaian yang bagus dan paling sering kita lihat adalah mereka kagum akan bahannya. Mungkin selama ini mereka hanya tahu bahan yang mereka pakai, yang, maaf sekali lagi, bahannya agak kasar, panas, keras dan sebagainya. Makanya tidak heran yang sering kami dapati waktu itu mereka memegang-megang baju mereka dapati, mengelusnya, membandingkan dengan baju yang pada saat itu mereka pakai dan juga akhirnya waktu mereka itu kebanyakan habis bukan pada saat memilih, tapi saat mengagumi barang dua banyak terpampang di hadapan mereka mereka sendiri tidak pernah membayangkan sebelumnya. Mereka kelihatan takut, mencuri-curi kesempatan buat menyentuh pakaian itu dan tidak berani menyentuh lagi kalau didatangi oleh petugas dan relawan akan membantu mereka dalam memilih. Saat adik dua itu didekati, disuruh memilih, mencoba, maka akan terdengar kata-kata yang bakal sering kami dengar dan akan kami ingat selalu dari mulut polosnya. Boleh kak, ndak dimarah, ndak apa-apa ini, ndak kok, cuma mau lihat ajak bahkan sampai ada bilang mau beli baju dua, yang satu buat saudara saya yang sakit dan ndak bisa ikut yang akhirnya membuat petugasnya haru dan meminta izin sebentar, mencuri dua waktu sedikit buat bersyukur dan melepaskan tangis yang dari tadi tertahan. Kalau bukan karena petugas dan relawan yang sabar, donatur, partisipan dan semua orang yang baik yang mengarahkan, menemani dan mengajari adik dua ini buat memilih tidak mungkin adik dua itu bakal mempunyai pilihan selama hidupnya saat ini. Kami tidak bisa memberikan balasan atas apa yang telah diberikan oleh orang dua baik tersebut selain rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada orang-orang yang terlibat dalam acara ini. Saya jadi teringat kata dua teman saya, pada saat saya bilang masih banyak orang baik ya Om. Dan dia dengan entengnya menjawab semua orang itu baik Om. Yang pada saat itu langsung seperti memberi teguran buat saya, karena pada dasarnya, setiap manusia itu terlahir baik, setiap manusia itu menginginkan hal baik, dan setiap manusia adalah orang baik. Terima kasih karena telah menjadi baik. Dua karyawati bahkan tertangkap kamera tengah bersembunyi untuk melepaskan emosinya. Sambil jongkok di suatu sudut toko, mereka mengusap air mata yang tampaknya tak kunjung berhenti mengalir. Beberapa karyawati Matahari Department Store menangis terharu melihat anak yatim gembira dalam belanja baju lebaran. Ada yang baru pertama mengalami memakai sepatu tetapi dibantu dipasangkan oleh orang lain, karyawati Matahari Department Store dan para relawan, ungkap Agus Penyu. Tak hanya itu, saking herannya, anak-anak yatim itu sampai tak berani memegang berbagai pakaian yang ada di mal. Saat adik-adik itu didekati, disuruh memilih, mencoba, maka akan terdengar kata-kata yang bakal sering kami dengar dan akan kami ingat selalu dari mulut polosnya, boleh kak ndak dimarahin ndak apa-apa ini ndak kok, cuma mau lihat aja, tambah Agus Penyu. Beberapa dari mereka juga ada yang meminta izin untuk membeli lebih dari satu pakaian untuk saudara atau temannya yang tak bisa ikut belanja karena sakit. Sangat banyak momen mengharukan saat itu, sehingga warganet yang membaca kisah Agus Penyu tersebut memenuhi kolom komentar dengan ungkapan haru. Hingga berita ini ditulis, unggahan tentang belanja baju lebaran bareng Mai itu bahkan telah dibagikan sampai 112.000 kali.